DPR. Ini kan lagu lama sebenarnya. Dari dulu juga begitu gitu. Yang namanya revisi juga begitu. Tapi kalau dilihat dari berbagai macam hal yang ada sampai hari ini, Lord Dasko akan memastikan bahwa revisi Undang-Undang TNI itu akan terus berjalan dan akan terus sampai pada pengesahan dan tidak akan dibatalkan. Pasti itu sudah punya orang yang menjabat dalam posisi-posisi tertentu, tapi karena supaya ini tidak menabrak hukum, maka undang-undangnya direvisi. Hai korban ghosting, yang namanya masa lalu ini memang selalu menjadi beban di masa depan, selalu menjadi trauma di kehidupan kita yang mendatang gitu. Ada beberapa kisah-kisah yang akhirnya itu menjadi bayang-bayang sehingga perjalanan hidup masa depan kita ini tidak bisa berjalan sedemikian rupa sesuai apa yang kita inginkan. Dan ternyata hal-hal demikian bukan hanya tentang mantan yang kemudian kita gak bisa move on, tapi juga tentang sejarah-sejarah catatan bangsa ini yang akhirnya membuat kita trauma dengan kisah kelam masa lalu itu. Salah satunya adalah ketika hari ini ramai tentang revisi Undang-Undang TNI. Dari berbagai macam revisi undang-undang yang ada, revisi Undang-Undang TNI ini menjadi salah satu sorotan. Karena kita khawatir bahwa zaman dahulu yang pernah terjadi di Indonesia itu akan kembali terjadi di era Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita khawatir gitu, supremasi sipil yang selama ini menjadi salah satu prinsip demokrasi di negara kita, di mana rakyat menduduki sebagai pemangku kekuasaan tertinggi, pemegang kekuasaan tertinggi, semakin lama akan semakin terkikis dengan adanya rencana perubahan revisi undang-undang TNI ini gitu. Khawatir kita, khawatir ruang-ruang ini yang harusnya dimiliki oleh rakyat sebagai pemangku, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kekuasaan tertinggi, ini malah berbeda fungsinya nanti gitu, malah diambil alih oleh para TNI ini. Karena dalam catatan sejarah kita mengenal yang namanya dui fungsi ABRI, di mana di sana ada dua fungsi, satu adalah tentang kekuatan militer untuk negara kita, yang kedua sebagai pemegang kekuasaan dan sebagai pengatur negara. Sehingga ketika muncul yang namanya revisi Undang-Undang TNI, kita khawatir. Karena apa? Karena kisah-kisah kelam masa lalu itu. Kita tidak mau bayangan masa lalu, cerita-cerita masa lalu itu kembali hadir di era sekarang. Nggak mau gitu. Biarkan ini menjadi supremasi sipil yang kemudian semakin terbuka, bukan malah dikikis dengan rancangan revisi Undang-Undang TNI ini. Dan tentang dui fungsi ABRI ini kan adalah suatu ide yang pernah ada di zaman Orde Baru yang kemudian diimplementasikan juga pada saat itu, dan ada berbagai macam keterkaitan-keterkaitan yang bisa diambil benang merahnya gitu. Ketika Orde Baru dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto gitu kan, kita mengenal bagaimana akhirnya dui fungsi ABRI ini berjalan dan penguasaan mutlak berada pada pusat sentralistik gitu. Dan dari berbagai macam proses TNI ini, inilah yang kemudian hanya mengatur, inilah yang kemudian hanya memegang kekuasaan tentang negara ini, bukan lagi kepada rakyat. Sehingga ini menjadi suatu kekhawatiran ketika Bapak Presiden Prabowo yang dulu pernah dekat juga dengan Soeharto, atau kita sebut sebagai orang yang lahir di zaman Orde Baru, dalam artian orang-orang Orde Baru lah gitu. Kalau kita ini kan orang-orang yang Gen Z gitu kan, kita ini orang-orang masyarakat sipil gitu, bukan siapa-siapa. Sedangkan Bapak Presiden Prabowo ini adalah orang-orang Orde Baru, bilanglah begitu. Sehingga dari hal-hal ini kita khawatir bahwa ternyata sama saja maksud dan tujuannya dari rencana revisi undang-undang ini untuk kemudian memberikan kekuasaan tertinggi kepada para elit ini dengan apa? Dengan dui fungsi ABRI. Sehingga kita khawatir revisi Undang-Undang TNI akan mengikis dan menghilangkan supremasi sipil. Disitulah titik kekhawatiran ketika rancangan revisi Undang-Undang TNI ini bisa muncul, ini hadir di kalangan masyarakat, maka satu cerita yang kemudian ada adalah tentang bayangan-bayangan masa lalu. Kita tahu bahwa yang namanya masa lalu menjadi satu cerita, menjadi suatu sejarah yang perlu kita pelajari, tapi dalam satu sisi kita perlu melihat apakah kemudian benar revisi Undang-Undang TNI ini akan mengembalikan dui fungsi ABRI dan semakin mengikis supremasi sipil. Kan di situ saja sebenarnya inti pertanyaannya, karena kita tidak mau sejarah kelam tentang trauma kita kemudian kita munculkan kembali. Ini kan ibaratnya orang yang kemudian takut dengan ketinggian tiba-tiba dipaksa naik ke atas.
Atau orang yang kemudian punya masalah dengan masa lalunya, baik itu dengan ayah, dengan ibu, atau dengan hal-hal tertentu di cerita masa lalunya, kemudian di masa depan dia kembali dipertemukan dengan hal demikian. Maka wajar saja kalau akhirnya kita ada berbagai macam penolakan-penolakan. Dan dari berbagai macam proses yang kemudian terjadi terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, ini sebenarnya ada beberapa hal. Satu misalnya tentang kekhawatiran bahwa difungsi ABRI ini akan terjadi lagi, di mana akhirnya nanti kekuasaan atau kontrol negara itu dikendalikan oleh para TNI ini. Sehingga ini menjadi suatu khawatiran yang menjadi sorotan para masyarakat Indonesia. Yang kedua, yang lebih bisa meramaikan tentang revisi Undang-Undang TNI, ketika satu momen di mana ada anggota Dewan DPR RI melakukan rapat tentang revisi Undang-Undang TNI ini, tapi dilakukan di hotel yang kesannya bagi kita hotel ini mewah gitu. Di tengah efisiensi anggaran Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, DPR-nya rapat revisi Undang-Undang TNI di hotel dengan kekhawatiran masyarakat bahwa difungsi ABRI akan muncul. Maka ini terkesan diam-diam, mewah-mewahan, dipercepat gitu. Sehingga itulah perspektif-perspektif publik yang akhirnya muncul ketika video tentang rapat itu ramai dan digugat oleh aktivis atau NGO yang pada saat itu menggugat untuk kemudian menghentikan revisi Undang-Undang TNI ini. Maka ramailah gitu. Tapi sayang, karena akhirnya yang disorot adalah tentang revisi Undang-Undang ini yang lebih kepada tiga hal tadi. Satu adalah tentang diam-diam, dua mewah, ya kan? Kemudian yang ketiga, sejarah kelam masa lalu yang kemudian tidak ingin kita ulang, tanpa kita melihat apa sebenarnya isi di dalamnya. Tapi yang disorot duluan adalah tentang tiga hal itu, sehingga ramai gitu, semakin ramai. Dan kita gampang untuk kemudian akhirnya memancing suatu emosi agar kemudian ini terjadi. Dan ini pasti juga berkaitan dengan berbagai macam hal, kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu atau kepentingan-kepentingan elit-elit tertentu. Tapi daripada itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa kalau kita ingin menyoroti tentang hotelnya, ya memang DPR tidak kena pemangkasan anggaran. DPR kan tidak kena efisiensi anggaran, jadi tidak ada persoalan sebenarnya gitu kan. Meskipun ini menjadi suatu yang inkonsistensi antara pemerintahan Prabowo Subianto, di mana presiden ingin melakukan efisiensi anggaran, tapi dewan-dewannya malah tetap melakukan sebagaimana mestinya. Nah, kesan-kesan inilah yang kemudian akhirnya ramai dibicarakan. Sebenarnya ada berbagai macam pembahasan-pembahasan di dalamnya. Dan yang kemudian berkaitan juga adalah tentang di mana orang yang masih menjabat aktif sebagai anggota prajurit TNI ini bisa menjabati posisi-posisi yang seharusnya ini menjadi jabatan sipil gitu. Ibaratnya kita ini bisa menjabat sebagai seorang TNI dan saya masih aktif sebagai prajurit, belum pensiun, tidak mengundurkan diri, tapi saya juga bisa menjabat di kementerian-kementerian, kita juga bisa menjabat di lembaga-lembaga yang seharusnya ini diisi oleh kalangan-kalangan lain, di mana tidak dalam faktor atau dalam orang-orang TNI. Dalam artian bukan orang-orang TNI lah, tapi masyarakat sipil yang memang dia ASN misalnya. Lah, dipertanyakan oleh netizen, kenapa orang ini kok malah daftar TNI dulu kalau memang mau jabat di jabatan-jabatan sipil? Kenapa gak daftar ASN aja? Kenapa gak ikut CPNS aja? Ditanya sama netizen tuh gitu. Sedangkan dalam satu posisi memang ada beberapa yang keterkaitan antara tugas-tugas yang kemudian ada di TNI dengan berbagai macam lembaga-lembaga kementerian yang ada di negara kita. Entah mulai dari pertahanan misalnya, ini cukup berkaitan lah terkait dengan kedaulatan-kedaulatan atau terkait dengan pertahanan-pertahanan dan keamanan negara. Tidak ada persoalan sebenarnya dalam bidang-bidang itu sebenarnya. Karena soal jabatan sipil yang kemudian bisa ditempati oleh orang prajurit yang masih aktif di TNI, sebenarnya sudah sejak lama itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Pasal 47 Tahun 2004 bahwa ada 10 setidaknya kementerian dan lembaga yang kemudian bisa diisi gitu. Meskipun kita sebagai prajurit aktif, ada 10 kementerian dan lembaga yang bisa diisi oleh prajurit-prajurit aktif di TNI ini. Dan hari ini pasca revisi Undang-Undang TNI itu direncanakan akan menambah 6 sisi lagi, 6 kementerian dan lembaga yang kemudian juga bisa diisi gitu. Salah satunya misalnya adalah tentang posisi kejaksaan misalnya, yang akhirnya bisa diisi oleh orang-orang dari kalangan TNI yang dia tidak mengundurkan diri, dia masih aktif statusnya sebagai prajurit TNI.
Dan dari berbagai macam ini akhirnya kan totalnya ada 16 setidaknya gitu. Setidaknya ada 16 kementerian dan lembaga pasca revisi undang-undang ini jika memang pada akhirnya akan disahkan. Nah, dari kejadian-kejadian hal ini kan akhirnya sudah menjadi satu hal yang menjadi satu persoalan lah, di mana akhirnya berbagai macam ruang-ruang jabatan sipil yang seharusnya diisi oleh masyarakat sipil, bukan oleh kalangan-kalangan TNI, yang akhirnya nanti terjadi berbagai macam faktor-faktor kepentingan tertentu di dalamnya, karena mau bagaimanapun TNI juga di bawah presiden gitu kan, dan kita khawatir bahwa nanti ternyata terjadi kekuatan yang mendominasi di antara kalangan para TNI ini, sehingga masyarakat meskipun dalam prinsip-prinsip demokrasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ini malah hilang gitu, malah diambil alih oleh para TNI dan presiden ini, sehingga ini nanti dikuasai oleh elit-elit tertentu. Ini kan yang menjadi khawatiran gitu, sehingga dari berbagai macam proses revisi yang ada ini itu tidak diinginkan. Dan sebenarnya ketika kita lihat terkait dengan revisi-revisi ini ada satu yang lucu yang disampaikan oleh Lord Dasko ini. Beliau mengatakan bahwa salah satu yang kemudian ditambahkan terkait kementerian dan lembaganya gitu kan, untuk bisa diisi oleh prajurit yang masih aktif sebagai TNI, itu salah satunya adalah tentang kejaksaan kalau tidak salah. Karena di dalamnya ini sebenarnya sudah ada orang yang kemudian berlatar belakang TNI aktif dan berada di kejaksaan, sehingga agar tidak menabrak aturan, agar tidak menabrak undang-undang, maka undang-undang TNI ini direvisi. Bukan malah dipecat, ya kan, bukan malah diberhentikan atau suruh mundurkan diri sebagai prajurit TNI, tapi undang-undangnya yang direvisi. Ini gimana maksudnya gitu. Dan kita sebenarnya bisa melihat bagaimana kemudian posisi-posisi yang ada, kementerian-kementerian ataupun lembaga, misalnya kita melihat Jaksa, Mahkamah Agung, Badan Intelijen Negara, atau BSSN gitu kan. Ini sebenarnya bisa diisi oleh masyarakat sipil saja, gak usahlah TNI masuk ke Kejaksaan, gak usahlah TNI masuk ke Mahkamah Agung, gak usahlah. Karena kalau dilihat gitu kan, secara struktural yang kemudian bisa didapatkan oleh orang-orang yang berada di TNI ini kan sudah meritokrasi gitu, bertahap. Tidak bisa kemudian orang-orang jadi jenderal, tidak bisa kemudian TNI ini tiba-tiba jadi panglima gitu. Ada tahapan-tahapannya gitu. Dan ini sudah bagus sebenarnya gitu. Persoalan kenapa akhirnya masih harus masuk di jabatan-jabatan sipil, kenapa? Apa karena masyarakat kita ini bodoh semua gitu, sehingga jabatan ini tidak bisa diisi, maka kita manfaatkan TNI lah. Atau begitu gitu. Seolah-olah masyarakat kita ini gak ada yang mampu untuk mengisi itu gitu, sampai harus diisi oleh TNI gitu. TNI ini kan sudah punya fungsi, sudah punya tugas gitu kan, kok masih ditambah lagi? Apa mereka nganggur ternyata gitu? Ini kan pertanyaannya gitu. Apa sudah kebanyakan prajurit kita sehingga daripada mereka nganggur, ya sudahlah masukkan lembaga-lembaga atau kementerian-kementerian. Apa begitu gitu, sehingga revisi ini diadakan dan ditambah gitu. Dan kalau boleh sebenarnya ya dihapuslah terkait dengan Jaksa, MA, BRIN, BIN gitu kan, dan BSSN gitu. Biarlah itu tidak diisi oleh kalangan-kalangan TNI. Kalau soal keamanan itu masih boleh lah untuk kemudian diisi oleh TNI karena juga berkaitan. Meskipun sebenarnya bisa saja lembaga atau kementerian ini bekerja sama dengan TNI. Kan bisa saja sebenarnya untuk kemudian mempertahankan terkait dengan satu tujuan atau visi misi. Ya kolaborasi lah antara governance yang kemudian ada di dalamnya. Kan gak ada persoalan sebenarnya. Tapi nggak tahu apa yang kemudian maksud dari hal ini. Apakah ini kemudian akan menjadi suatu perlawanan, ya kan? Kalau di Pilpres hari ini kita mendengar partai coklat, siapa tahu di Pilpres mendatang kita mendengar partai loreng. Siapa tahu gitu kan? Untuk kemudian modal-modal politik atau modal-modal kepentingan-kepentingan elit-elit tertentu di masa depan. Ya sekali dayung dua pulau terlampaui lah gitu kan. Atau memang demikian. Dan kita melihat bagaimana kemudian meritokrasi yang ada di TNI atau Polri ini sebenarnya juga agak-agak rusak ya, karena ada berbagai macam proses yang kemudian dari A tiba-tiba ke C, C tiba-tiba ke Z gitu kan. Dalam artian jabatan yang awalnya ini tidak seharusnya sudah berada di panglima, tiba-tiba jadi panglima gitu. Nah, mungkin alibinya adalah tentang permajaan mungkin. Tapi kan kita lihat akhirnya nasib-nasib yang ada di dalamnya. Atau ternyata juga ada kecemburuan ketika Polri bisa mengisi berbagai macam posisi-posisi tertentu, tapi TNI malah nggak bisa. Gitu. Atau soal apa gitu dari berbagai macam revisi undang-undang TNI ini. Tapi ketika dilihat memang sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan yang ada, tapi trauma tentang masa lalu itu cukup menguasai sehingga kita khawatir
dan tidak ada kepastian juga bahwa ini tidak akan berlangsung. Karena kalau dilihat sebenarnya kenapa sih kita harus diberi tugas lebih banyak ketika kemudian ada banyak sumber daya manusia yang lain yang bisa kita manfaatkan. Kan bagus toh gitu, memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini, menambah membuka lapangan pekerjaan baru bagi mereka juga, meningkatkan kesejahteraan juga, sehingga yang sejahtera bukan orang-orang itu aja gitu. Jadi ya sudahlah gitu, jangan akhirnya semua tempat-tempat, lembaga-lembaga, kementerian-kementerian harus diisi oleh TNI. Seolah-olah kalau bukan TNI, lembaga dan kementerian ini tidak akan bisa maju, tidak akan bisa bertanggung jawab, tidak akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Jangan. Biarkan semuanya berjalan sebagaimana pokok fungsinya di rel masing-masing itu. Dan ketika hari ini ramai dan sudah dipastikan oleh Lord Dasko bahwa yang beredar di media itu cukup berbeda dengan revisi yang ada di tangan DPR. Ini kan lagu lama sebenarnya. Dari dulu juga begitu gitu. Yang namanya revisi juga begitu. Tapi kalau dilihat dari berbagai macam hal yang ada sampai hari ini, Lord Dasko akan memastikan bahwa revisi Undang-Undang TNI itu akan terus berjalan dan akan terus sampai pada pengesahan dan tidak akan dibatalkan. Pasti itu. Dan kita melihat bagaimana sebenarnya ada satu kesalahan yang disampaikan bahwa kita sudah punya orang yang menjabat dalam posisi-posisi tertentu, tapi karena supaya ini tidak menabrak hukum, maka undang-undangnya direvisi. Jadi sesuai keinginan lah. Karena hari ini sudah ada gitu kan, kita sudah memiliki. Ini ibaratnya orang ini sudah hamil duluan, ya sudahlah kita nikahkan saja. Jadi nggak apa-apa lah gitu. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini kan repot jadinya gitu. Ada suatu pemerkosaan hukum yang kemudian terjadi. Tapi apapun itu kita tetap berharap bahwa hal ini tetap akan berdampak baik dan kita bisa melihat bagaimana akhirnya pembatasan 16 kementerian dan lembaga benar-benar kalau memang pada akhirnya nanti disahkan 16 ini dan tidak terkurang, meskipun saya berharap bahwa kayak kejaksaan atau MA ini bisa tidak usahlah dihapuskan sajalah karena mumpung lagi revisi gitu kan. Tapi kita lihat nanti akan seperti apa gitu. Tapi kita berharap bahwa 16 ini benar-benar nanti paten selesai dan kita lihat bagaimana kemudian prajurit-prajurit aktif yang masih berseragam TNI dan dia tidak pensiun atau tidak mengundurkan diri tapi berada di luar 16 kementerian dan lembaga, maka pada saat itu kita harus tuntut agar mereka dipecat atau untuk mengundurkan diri. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Korban Gusti.